Pria ini hampir mati, tetapi dia tidak bisa berhenti mengkhawatirkan anjingnya. Demi membantu anjingnya bertahan hidup di tengah kiamat, pria ini membangun sebuah robot. Ia memuat robot itu dengan semua pengetahuan tentang merawat anjing dan memberinya perintah tegas. Jika Finch mati, tugas pertama robot adalah melindungi anjingnya. Namun, masih ada satu langkah terakhir. Dia harus memberi robot itu mata. Ia melihat ke arah anjing robot. Anjing itu tampak bersemangat, mengira mereka akan mencari persediaan lagi. Tapi detik berikutnya, pria itu mencabut mata dari robot anjing dan memasangnya di robot pelindung. Untungnya, di markas mereka masih ada satu kamera cadangan. Jadi anjing robot itu menjadi bermata satu demi bisa bertahan dari sinar UV yang kuat. Finch lalu menuju San Francisco. Tapi tak lama setelah berangkat, badai tornado yang mengerikan menghampiri. Finch menginjak pedal gas sekuat tenaga. Tetapi dia tetap meremehkan kecepatan angin itu. Dalam keadaan darurat, Finch melompat keluar dari mobil dan membawa beberapa pasak baja dari winch, mencoba menambatkan mobil. Namun, saat hendak menancapkan pasak terakhir, tubuh Finch sudah terlalu lemah. Tapi di detik berikutnya, mereka buru-buru masuk kembali ke dalam mobil. Tak lama kemudian, mobil mulai bergetar hebat. 3 kabel baja putus satu persatu. Hanya pasak terakhir yang bertahan. Dan itu cukup sampai badai berakhir. Meski selamat dari badai, satu ban mobil mereka rusak. Untungnya Jeff menemukan ban cadangan. Tapi sayangnya, Finch tidak punya dongkrak. Saat merasa putus asa, Jeff mengangkat mobil itu sendiri, lalu bercanda. Ini berat buatmu ya? Berkat bantuan Jeff, Finch bisa mengganti ban dengan cepat. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Namun kesehatan Finch makin memburuk. Jadi mereka berhenti untuk istirahat. Saat Finch keluar dari RV, ia terkejut melihat Jeff duduk di kursi pengemudi dan menirukan cara mengemudinya. Seperti yang diduga, hal tak terduga segera terjadi. Finch mendengar suara dan bergegas keluar. Apa yang ia lihat sungguh mengejutkan. Robot itu berbohong, seolah-olah ia mulai punya kesadaran sendiri. Finch tahu ada yang salah, tapi berusaha tetap tenang. Ia menyuruh Jeff mengambilkan setelan pelindung, tapi Jeff malah membangkang dan menyalakan RV lagi. Finch sangat marah. Hidupnya hampir berakhir, tapi ia bahkan tak bisa mengendalikan ciptaannya sendiri. Ia menahan amarah dan memanggil Jeff. Lalu, tanpa pelindung apapun, ia ulurkan tangannya keluar. Segera, asap putih muncul dari telapak tangannya. Rasa sakit ini ia gunakan sebagai cara mendidik robot itu agar bisa tumbuh dewasa. Karena Jeff diciptakan untuk merawat anjingnya setelah ia tiada. Kata-kata Finch sangat menyakitkan hati Jeff. Jadi sepanjang perjalanan, Jeff memilih diam dan bersembunyi di belakang. Finch pun sadar ia sudah terlalu kasar. Untuk meredakan ketegangan, ia menawarkan untuk mengajari Jeff mengemudi lebih awal. Jeff terlihat sangat senang. Keesokan harinya, seekor kupu-kupu hinggap di kaca. Finch tertegun. Untuk memastikan, ia perlahan menjulurkan tangan. Mengejutkan, kali ini ia tidak merasa panas terbakar. Sinar matahari kini memberi kehangatan yang telah lama ia rindukan. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia merasakan itu lagi. Lalu ia mengenakan setelan terbaiknya. Duduk santai di bawah sinar matahari dan menikmati makanan kaleng yang telah lama ia simpan. Tapi kedamaian itu tak berlangsung lama. Finch batuk darah lagi. Waktunya tinggal sedikit. Jeff mencoba membantunya masuk ke RV. Tapi Finch tiba-tiba berhenti dan memeluk Jeff erat. Seperti memeluk anaknya sendiri. Saat itu Jeff bukan sekadar robot lagi, melainkan memiliki perasaan layaknya manusia. Tak lama setelah itu Finch meninggal dunia. Tapi misi Jeff belum selesai. Ia melanjutkan perjalanan bersama anjing kesayangan Finch. 18 jam kemudian mereka tiba di jembatan Golden Gate. Memenuhi impian terakhir Finch. Setelah singgah sebentar, mereka melanjutkan perjalanan, mencari harapan baru. Akhir dari satu jalan adalah awal dari jalan yang baru.